Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini saya mencoba sharing kembali tentang 24 langkah mereview WPS berdasarkan ASMI Section 9. Ini adalah 24 langkah yang saya konsepkan. Yang pertama organization name, yang kedua WPS number, yang ketiga PQR number, yang keempat welding process, yang kelima welding type, yang keenam applicable code, yang ketujuh approval ataupun signature, yang kedelapan base metal, yang kesembilan filler metal, yang kesepuluh preheat, yang ke-11 PWHT, yang ke-12 joint design, yang ke-13 position, yang ke-14 gas, yang ke-15 teknik, yang ke-16 electrical characteristic, yang ke-17 tensile test, yang ke-18 bending test, yang ke-19 toughness test, yang ke-20 fillet weld test, yang ke-21 other test, yang ke-22 welder name ataupun stamp number, yang ke-23 test conducted by, yang ke-24 laboratory. Jadi 24 langkah ini saya ambil dari format yang disarankan oleh ASMI Section 9 terkait dengan WPS dan PQR-nya. Sebagaimana kita maklumi bahwa apabila kita mereview sebuah WPS, kita harus mensinkronkan data yang ada dalam WPS harus sesuai dengan apa yang ada dalam PQR. Karena antara WPS dengan PQR adalah dua dokumen yang saling mengikat, dua dokumen yang saling terkait. Ini adalah bagian dari ASMI Section 9. Saya ambil dari format yang disarankan untuk WPS dan PQR-nya. Kemudian ada saya marking warna merah. Di sisi atas adalah bagian dari WPS. Kemudian yang sisi bawah adalah bagian dari PQR. Masing-masing ada 5 poin yang saya marking. Ada nomor 1 organization name. Kemudian ada nomor 2 WPS number. Nomor 3 supporting PQR number. Nomor 4 welding process, nomor 5 welding type. Jadi kelima poin ini ada pada WPS dan ada pada PQR. Jadi ketika kita mereview sebuah WPS, kelima-lima informasi ini harus sama. Harus sinkron antara apa yang ada dalam WPS dengan apa yang ada dalam PQR. Ini juga bagian dari ASMI Section 9. Ini ada pada format PQR. Nomor 6, kita memastikan applicable code-nya. Di sini tertulis Section 9 ASMI Boiler and Pressure Vessel Code. Jadi di sini harus ada statement PQR ini dibuat berdasarkan standar yang mana. Apakah dia ASMI Section 9? Apakah dia API 1104 ataupun dia AWS D1.1. Jadi pada PQR harus ada applicable code sebagai referensi bahwa PQR ini mengacu kepada standar yang mana. Kemudian setelah ada applicable code, kita harus memastikan siapa yang menandatangani, siapa yang bertanda tangan pada PQR tersebut. Karena ada aturan-aturan siapa saja yang mempunyai wewenang bertanda tangan pada lembaran PQR. Ini kita harus memverifikasi legalitasnya, apakah dia memang orang yang berhak bertanda tangan di PQR-nya ataupun tidak. Kemudian berikutnya nomor 8, kita memverifikasi base metalnya. Yang di sisi atas
format WPS-nya, yang sisi bawah adalah format PQR-nya. Kita bisa bandingkan antara informasi yang ada dalam WPS harus sinkron dengan apa yang ada dalam PQR. Ini kita harus verifikasi. Kemudian berikutnya baru filler metal. Setelah kita memverifikasi base metal, berikutnya kita memverifikasi filler metal. Juga apa yang ada dalam WPS harus sinkron dengan apa yang ada dalam PQR. Ini ada poin-poinnya: filler metal SFA number, AWS kelasnya berapa, F numbernya berapa, A numbernya berapa, size-nya berapa, kemudian produknya produk apa, dan beberapa poin yang lain. Intinya apa yang ada dalam WPS harus sinkron dengan apa yang ada dalam PQR. Kemudian yang ke-10 kita memverifikasi preheat. Preheat yang ada dalam WPS juga harus sinkron dengan apa yang ada dalam PQR. Berapa minimum temperaturnya, kemudian bagaimana interpass temperaturnya, kemudian bagaimana maintenance-nya, ini semua harus sinkron dengan apa yang ada dalam PQR. Kemudian berikutnya PWHT. Ring PWHT juga harus sinkron dengan apa yang ada dalam PQR. Temperatur ringnya berapa, kemudian holding time-nya berapa, heating rate-nya berapa, cooling rate-nya berapa, ini semua harus sinkron. Kemudian berikutnya yang ke-12, kita memverifikasi join-nya. Join desainnya, kemudian root opening-nya berapa, apakah dia ada backing ataupun tidak, sketsanya bagaimana. Misalnya ada dua base metal yang berbeda pada material cladding misalnya. Ada stainless dengan karbon ataupun inconel dengan karbon. Ini juga harus ditampilkan dalam sketch dan harus sinkron dengan apa yang ada dalam WPS dengan yang ada dalam PQR. Kemudian berikutnya adalah posisi. Ini juga harus sinkron antara apa yang ada dalam WPS dengan apa yang ada dalam PQR. Kemudian berikutnya gas. Apakah dia menggunakan gas ataupun tidak. Misalnya argon untuk pengelasan stainless. Argonnya berapa? Apakah dia harus UHP ataupun boleh non UHP? Ini juga harus sinkron dengan apa yang ada dalam PQR. Kemudian berikutnya teknik. Di sini ada poin-poin apakah dia string atau weaving. Kemudian bagaimana dengan metode cleaningnya. Apakah dia ada back gouging. Ini semua harus sesuai juga dengan PQR. Kemudian berikutnya baru electrical characteristic. Ini juga harus sinkron antara WPS dengan PQR. Masing-masing ada keterangannya. Ada konsepnya yang sudah didraftkan. Ini kita harus verifikasi satu persatu harus sesuai. Kemudian berikutnya baru masuk ke mechanical testing. Mengenai mechanical testing, kita harus memverifikasi dari dua sisi. Yang pertama, apa yang disyaratkan oleh code. Kemudian yang kedua, apa yang disyaratkan oleh owner ataupun klien. Kita harus memenuhi kedua persyaratan ini. Misalnya, cukup dengan apa yang disyaratkan oleh code. Berarti kita cukup dengan memverifikasi apa persyaratan yang ada dalam code. Misalnya yang disyaratkan adalah tensil dengan bendingnya saja. Ataupun memang harus ada 3 mechanical testing. Misalnya pada low temperature, apakah dia LNG ataupun LPG, dia disyaratkan minimal 3 misalnya. Ada tensil, ada bending, ada toughness test ataupun impact test. Berarti WPS tersebut harus ada minimal 3 mechanical testing. Jika tes couponnya bentuk joinannya join fillet, bagaimana persyaratannya?
Sebagai contoh, kita membuat WPS untuk pengelasan cup dengan cup sheet pada kondenser. Ada pengelasan fillet, tes kuponnya tes kupon fillet, apa saja harus dipenuhi. Ini semua diatur dalam standar. Kemudian ada other test. Selain daripada tes yang disyaratkan oleh code, kita harus memverifikasi tes-tes apa saja yang disyaratkan oleh owner. Kemudian mechanical testing. Yang ke-17, tensile test. Bagaimana acceptance kriteria tensile test? Kita harus verifikasi sesuai dengan standar. Kemudian bagaimana kriteria dengan bending test? Bagaimana dengan kriteria toughness test? Kemudian yang ke-20, bagaimana dengan kriteria fillet well test? Kemudian yang ke-21 ada other test. Jadi mengenai mechanical testing ini, kita harus memverifikasi berdasarkan code dan berdasarkan permintaan user ataupun owner. Ada berapa minimal mechanical testing yang harus ada pada WPS tersebut? Apakah cukup 2? Misalnya cukup bending dengan tensil saja, ataupun harus 3, ataupun 4, ataupun bisa 5 misalnya. Ada tensil, ada bending, ada corrosion test, ada hardness test. Ini tergantung daripada code dan permintaan si owner. Kemudian yang nomor 22, welder name-nya siapa? Kenapa kita harus memverifikasi ini? Karena welder yang membuat WPS, dia secara otomatis juga terkualifikasi apabila WPS ini lulus. Jadi welder yang membuat WPS ini tidak perlu dites lagi, karena dia sudah dites pada saat pembuatan WPS. Kemudian siapa yang melakukan mechanical testing? Kemudian di mana dilakukan? Lembaganya apa? Ini semua harus diverifikasi apakah dia memang punya hak untuk melakukan mechanical testing ataupun tidak. Bagaimana legalitasnya, legalitas tempatnya, legalitas alatnya, dan legalitas orang yang melakukannya ataupun teknisinya. Ini adalah mapping setiap nomor pada format PQR. Jadi nomor 1 hingga nomor 24 itu ada di format PQR-nya. Bisa dilihat masing-masing ada nomornya. Mungkin ada yang bertanya kenapa nomornya nggak berurut. Misalnya setelah 1 sampai 5 kenapa langsung nomor 12. Ini adalah versi saya ketika mereview sebuah WPS. Poin-poin mana dulu yang harus saya verifikasi. Saya buat urutannya. Mungkin orang lain berbeda lagi caranya. Masing-masing punya formula sendiri bagaimana cara mereview sebuah WPS. Ini adalah tampilan WPS-nya. Pada WPS, nomornya tidak lengkap. Kenapa demikian? Karena ada informasi yang ada dalam PQR, tetapi dia tidak dimasukkan dalam WPS. Misalnya mechanical testing. Data mechanical testing ada dalam PQR, tapi tidak ada dalam WPS. Tapi selain mechanical testing, ada di WPS dan ada di PQR. Ini saya buat warna biru. Jadi dari 24 poin itu, yang saya warnai biru ini tidak ada dalam WPS. Jadi dia hanya ada dalam PQR. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Apakah pada WPS itu perlu tanda tangan ataupun tidak? Apabila kita melihat format yang ada dalam ASME Section 9, pada WPS itu tidak ada tanda tangan. Yang ada tanda tangan adalah pada format PQR-nya. Kenapa demikian? Karena WPS dengan PQR adalah dokumen yang tidak bisa dipisahkan. Jadi yang harus tanda tangan adalah pada PQR-nya, pada lembaran PQR-nya. Kemudian pada WPS adalah opsional. Boleh ditanda tangan ataupun tidak. Yang wajib ada adalah pada PQR-nya. Demikian yang saya pahami selama ini.
Cuma kadang-kadang orang berbeda pendapat, menganggap bahwa wajib ada pada WPS dan wajib ada pada PQR. Kalau saya, yang penting wajib ada sesuai dengan format yang direkomendasikan oleh ASMI Section 9. Wajib ada adalah pada PQR-nya. Ini bisa dilihat, saya besarkan. Ini adalah bagian dari PQR. Ada di nomor 6 dan nomor 7. Ada kolom tanda tangan dan ada tanggalnya. Ini adalah format dari WPS. Apabila kita melihat format WPS, tidak ada kolom tanda tangannya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Abaikan penjelasan yang keliru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.